Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilai Uji Kinerja. Perkenalkan, saya Nuria, mahasiswa PPG dalam jabatan BT1 tahun 2025 IAIN Palangkaraya, sekaligus guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Tangsi Jaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Pada video kali ini, saya akan membawakan judul Meneladan Jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh hari ini? Baik, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Alhamdulillah, ibu dipertemukan dengan anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Tangsi Jaya, semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kehadirat Allah karena ridho, taufik serta hidayahnya pada hari ini ibu dengan kalian dipertemukan. Kita akan sama-sama belajar materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, ibu absen dulu ya. Bisma, Hadir. Kevin, Hadir. Randy, Hadir. Rizwan, Hadir. Aulia, Hadir. Desi, Ica, Hadir. Putri. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini dan semoga ilmu yang akan kita dapat hari ini mendapatkan keberkahan, marilah kita berdoa bersama-sama. Sebelum belajar, silakan siapa yang memimpin berdoa hari ini? Saya Ya, silakan maju ke depan. berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ma'ra'aital ladzi yadu'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin lagu wajib nasional hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda ke depan. Teman-teman berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda
pelajaran, hari ini kita akan belajar di bab 10 ya, bab terakhir di semester 2, yaitu judulnya itu apa? Masih ingat atau belum tahu? Belum tahu ya? Ya, Ibu kasih tahu, bab 10 itu meneladan jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum melanjutkan, apakah kalian masih ingat sahabat Rasulullah Khulafaur Rasyidin? Ada yang masih ingat? Semua ingat? Ingat, karena ini di kelas 5 sudah kita pelajari ya. Coba Ibu mengulang bertanya kepada kalian. Ada berapa sahabat Rasulullah Khulafaur Rasyidin itu? Ada berapa? Siapa yang tahu angkat tangan? Berapa? 4. Betul. Terima kasih. Terus siapa saja? Yang pertama siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua? Siapa lagi? Siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Iya, betul. Yang terakhir, yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba sekarang tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah siap belajar? Sekarang kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Coba kalian semua kita akan simak bersama-sama. Yuk, silakan lihat ke depan. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga sebagai khalifah ketiga yang berhasil memerintah selama 13 tahun, sejak tahun 644 sampai 655 Masehi. Beliau juga merupakan sahabat karib Abu Bakar As-Siddiq yang juga mengajaknya untuk masuk Islam. Utsman juga memiliki julukan, yaitu Zunnurain wal Hijratain yang berarti cahaya. Utsman adalah khalifah ketiga yang diangkat untuk menggantikan Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Utsman adalah masa yang paling makmur dan juga sejahtera. Beliau menjadi khalifah pertama yang berhasil melakukan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, agar bisa menampung lebih banyak umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji. Selama masa pemerintahannya, Utsman bin Affan memperluas wilayahnya ke Fars yang sekarang Iran pada tahun 650 Masehi dan sebagian Fars yang sekarang Afghanistan pada tahun 651 Masehi dan penaklukan Armenia yang telah dimulai pada tahun 640 Masehi. Utsman Ya, selesai videonya. Coba apa yang kalian simak di sini? Ada apa? Yang tahu? Siapa tentang siapa? Khalifah siapa? Siapa yang keras suaranya? Tentang siapa? Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini pelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kalian mungkin pernah mendengar khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin pengganti, ya, pemimpin pengganti. Nah, setelah menyaksikan video barusan, sekarang semuanya Ibu mohon ke depan, semua ke depan. Kita akan bermain kartu ya, kartu mencari pasangan dari materi video yang barusan kalian simak. Nanti cari pasangan yang dapat pertanyaan, cari jawabannya di teman kalian. Ini Ibu bagikan kartunya satu orang satu. Ya, diperlihatkan kartunya. Ya. Diperlihatkan itunya kartunya ya. Ya. Sekarang baca kartu kalian. Baca kartunya. Cari, coba pasangkan dengan teman kalian. Cari pasangannya. Yo, siapa? Ayo. Baca dulu kemudian cari ya. Cari. Kalau sudah ketemu ke depan. Yang sudah ketemu pasangannya ke depan. Siapa yang sudah ketemu pasangannya coba. Ya, ini yang pertama siswa laki-laki dulu. Coba apa pertanyaannya apa yang keras? Siapakah Utsman bin Affan? Jawab.
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kamu dapat pertanyaan apa? Berapa lama Utsman bin Affan menjadi khalifah? 13 tahun. Iya, selanjutnya Siapakah sahabat Utsman bin Affan yang mengajak Utsman masuk Islam? jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kalian duduk kembali. Sudah tabelnya disimpan, kita akan kembali ke materi ya. Lihat kalian ke depan, nanti ada materi di depan. Kita lihat materinya. Di slide ya, nanti ada di sini di depan. Nih. Ini meneladani jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tujuan pembelajaran kita baca bersama-sama yang pertama, mengenal yang atas, Pak. Yo, yang pertama semua baca. Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lanjut yang kedua. Menjelaskan jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya. Membuat laporan tentang jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya. Menjalankan jasa dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran ajaran Islam sebagaimana Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah itu tujuan pembelajaran di bab 10 meneladan jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kita akan ke materi profil. Profil nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abisah bin Abi Manaf radhiyallahu anhu. Julukan Khalifah Utsman bin Affan itu Dzun-Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Sifat utamanya dermawan, santun, dan rendah hati. Nah itu profil dari Utsman bin Affan. Ya, selanjutnya, nah, jadi di kelas 5 kalian juga sudah mempelajari sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang tadi sudah dijawab oleh teman kalian, ya, yaitu Khulafaur Rasyidin antara lain tadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada materi pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jasa-jasa Khulafaur Rasyidin terhadap perkembangan agama Islam. Jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab telah dipelajari pada semester ganjil yang lalu. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengembangkan dan menegakkan agama Islam. Ya. Nah itu ya. Selanjutnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan sahabat Rasulullah yang sukses dalam berdagang dan dermawan. Kekayaan beliau dibelanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkap, lebih lengkap lagi, yang ini adalah nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdisah bin Abi Manaf radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah, ia disebut dengan panggilan Abu Amr, dan dia juga memanggil dengan sebutan Abu Laila karena kelembutan dan keramahannya pada sesama. Namun setelah masuk agama Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukan Utsman yang paling terkenal adalah Dzun-Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni siapa? Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman memegang kekhalifahan sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab. Banyak sekali jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan yang pernah ditorehkannya dalam dunia
Islam. Di antara jasa-jasa tersebut yang kita rasakan hingga saat ini nanti Ibu jelaskan sebentar. Tolong ke atas dulu Pak. Ini yang ke atas yang tadi Ibu jelaskan. Utsman bin Affan itu merupakan sahabat siapa? Sahabat Rasulullah. Jadi dia itu menjadi khalifah itu meneruskan khalifah siapa? Meneruskan khalifah siapa? Umar bin Khattab. Jadi setelah khalifah yang pertama itu kan setelah Rasulullah meninggal, siapa khalifah digantikan oleh khalifah siapa yang pertama tadi? Abu. Yang keras suaranya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah itu jadi Utsman bin Affan itu khalifah yang ketiga. Jadi tadi nama lengkapnya itu Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdissam bin Abi Manaf radhiyallahu anhu. Pada masa jahiliyah sebelum masuk Islam, karena Utsman bin Affan itu masuk Islamnya berkah jasanya siapa? Sahabatnya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebelum masuk Islam disebut panggilan Abu. Dan ada juga yang memanggil dengan panggilan Abu Laila. Kenapa dipanggil Abu Laila? Karena kelembutan dan keramahannya pada sesama. Namun setelah masuk agama Islam, dia sering dipanggil Abu Abdullah. Kenapa dipanggilnya Abdullah? Itu nama dari anaknya. Siapa anaknya itu? Namanya Abdullah. Dari siapa ibunya? Ibunya itu siapa? Yang keras? Ummu Ruqayyah. Ummu Ruqayyah itu siapa? Ummu Ruqayyah itu anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada julukan lain. Siapa? Yang tahu julukannya apa? Julukannya adalah Zunnurain. Kenapa dipanggil Zunnurain? Karena dia mempunyai dua cahaya karena menikahi dua putra Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Nah itu. Nah sekarang jasa-jasanya itu apa saja? Jasa-jasa dari Khalifah Utsman bin Affan. Nih lihat, yang pertama menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah. Yang pertama itu dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi di Madinah. Tahu nggak Madinah? Tahu. Tahu negara ya? Kota Madinah. Di mana letaknya itu? Di negara apa? Kota Madinah? Di negara Arab Saudi. Yang keras suaranya negara Arab Saudi. Nah, itu bagus. Nah, Khalifah Utsman bin Affan membangun dan memperluas Masjid Nabawi pada bagian selatan, barat dan utara hingga sebesar 470 meter persegi. Dilakukannya pada tahun 29 Hijriah atau 649 Masehi. Masjid Nabawi telah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan hingga sekarang telah memiliki luas kurang lebih 400.327 meter persegi yang bisa menampung lebih dari 1 juta jemaah. Ya, paham sampai sini? Ya. Yang pertama itu apa? Jasanya yang pertama apa? Jasa Utsman bin Affan apa? Yang keras suaranya Menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Cukup jelas? Jelas? Lanjutkan. Jasa Khalifah Utsman bin Affan yang kedua adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran atau yang disebut kodifikasi mushaf Al-Quran. Amal terbesar yang selalu menjadi saksi bagi Utsman bin Affan hingga hari kiamat adalah upayanya mengumpulkan dan menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Orang yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman untuk mengumpulkan mushaf Quran adalah Zaid bin Sabit dan dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Haris
bin Hazim. Ide pengumpulan mushaf ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Yang kedua, sulit memantau pembelajaran Al-Quran karena luasnya kekuasaan Islam. Sementara banyak penghafal Al-Quran tersebar di beberapa wilayah yang berjauhan. Dan yang ketiga, ada acuan atau pedoman yang menyatukan qiraah atau bacaan umat Islam yang berbeda-beda dialek dalam membaca Al-Quran. Nah, ini yang kedua apa? Tadi kodifikasi Al-Quran. Jadi awalnya itu Al-Quran itu tidak berbentuk mushaf, ya, tidak berbentuk mushaf. Jadi awalnya itu ayat-ayatnya berceceran, suratnya itu tidak tersusun. Tidak seperti sekarang yang berjumlah 114 surat. Surat pertama Al-Fatihah, surat yang terakhir surat An-Nas. Nah, dulu sebelum dikodifikasi oleh Utsman bin Affan, Al-Quran itu berceceran. Nah, jasa Utsman bin Affan akhirnya dikodifikasi dan terkenal dengan apa? Mushaf Utsmani. Siapa yang membantu itu mengumpulkan Al-Quran yang berceceran? Yang mengumpulkannya siapa? Jarir bin Sabit, kemudian dibantu oleh Abdullah bin Jubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hasin. Terus ide pengumpulannya kenapa? Ide nate apa? Ide pengumpulannya itu yang pertama, baca orang kalian, coba yang keras bacanya. Banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Lanjut, yang keras. Sulit memantau pembelajaran Al-Quran karena luasnya kekuasaan Islam. Yang sementara banyak penghafal tersebar di beberapa wilayah yang berjauhan. Yang terakhir, idenya itu apa? Atau pedoman yang menyatukan qiraah atau bacaan umat Islam yang berbeda dialeknya dalam membaca Al-Quran. Nah, apa dialek ya, untuk menyatukan dialek, logat dialek, karena logat setiap manusia itu berbeda-beda berdasarkan budaya daerah berikut negara. Beda kan dialek kita dengan negara lain. Di Indonesia juga banyak dialek. Dialek itu cara berbicara, logat berbicara setiap daerah. Jadi nanti dipersatukan itu dengan ide-ide ini. Supaya apa? Supaya jadi pedoman menyatukan bacaan atau qiraah ya, yang berbeda-beda dialek. Ada geningan, naon lagam, ada bayati, ya. Nah, seperti itu. Ya, paham sampai sini? Pertama tadi sudah, yang kedua sekarang selanjutnya. Yang ketiga, membentuk angkatan laut yang kuat. Lihat gambarnya naon, gambar kapal laut. Khalifah Utsman bin Affan melatih angkatan laut yang tangguh. Hal ini dilakukan atas usul dari Muawiyah bin Abu Sufyan selaku gubernur Damaskus. Tujuan dari angkatan laut ini adalah untuk menjaga keamanan wilayah kekuasaan Islam dari pasukan musuh, terutama pasukan musuh dari Romawi yang ingin menguasai kota Iskandariyah. Iya, sampai sini paham? Ya, coba duduk tegak, siap duduk tegak, duduk tegak, Siap duduk tegak. ya. Yang terakhir, yang keempat, jasa dari Khalifah Utsman bin Affan adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, luas kekuasaan wilayah Islam semakin bertambah. Di antara wilayah kekuasaan tersebut antara lain Armenia, Afrika, Azerbaijan, dan Kepulauan Siprus. Kaum muslimin yang berdakwah di Armenia dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah. Sedangkan ke Afrika atau Tunisia, Tripoli, sekarang Libya, dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Walid bin Uqbah memimpin dakwah ke wilayah Azerbaijan. Perluasan wilayah kekuasaan di Kepulauan Siprus dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan.
yang kemudian merambah hingga ke Konstantinopel, Turki serta negeri Balkan atau sekarang Yugoslavia dan Polandia. 4 dari jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya kita akan simpulkan materi dari hari ini, yaitu di bab 10 tentang meneladani jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Ini kisah Khalifah Utsman bin Affan memberikan beberapa hikmah, antara lain keadilan, kedermawanan, kepemimpinan, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Beliau menjadi teladan dalam menjaga kesatuan umat, menyebarkan Islam, dan memanfaatkan untuk kebaikan umat. Ini pelajaran hari ini, dan kita ada kesimpulan hikmah. Coba kalian baca hikmahnya. Hikmahnya apa? Bersama-sama. Keadilan, kedermawanan, kepemimpinan, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Beliau menjadi teladan dalam menjaga kesatuan umat, menyebarkan untuk kebaikan umat. Ya, selanjutnya kesimpulan. Ya, ada ke bawah kesimpulan. Nah, kesimpulan 1. Utsman bin Affan menjaga Al-Quran dan membangun umat. Kesimpulan kedua, kita wajib meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi hari ini. Sebelum ibu ke asesmen, ada tugas kelompok juga. Nanti kalian bikin kelompok ya. Ini aja, ini kelompok 1 ya, kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Nanti ibu akan ada portofolio ya, akan ada pertanyaan yang kalian silakan isi bersama-sama. Yuk, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini dari awal sampai akhir, sampai kesimpulan setelah kita bersama-sama menyaksikan video dan juga materi tentang meneladani jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Kita berdoa kepada Allah, semoga pelajaran hari ini kita diberikan keberkahan dan juga kemudahan dalam belajar berikutnya. Untuk materi berikutnya tentang jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk kali ini ibu cukupkan sekian. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian berdoa dulu. Sebelum kita pulang, berdoa dulu. Ya, siapa lagi yang mau berdoa? Kamu ya? Ya, silakan. Berdoa. Sikap memberi salam. Sekian dan terima kasih.